Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi taufiqihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz yang sangat kami taati dan kami muliakan. Wafil muqaddimah, meskipun beliau telah meninggalkan acara ini, Sohibil Fadilah Kiai Haji Al-Atwafa Ahmad LC selaku Mudir Am Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga Ogan Hilir Palembang. Juga beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Hilir, Dr. Kiai Haji Nur Hasan MAG, yang ternyata keduanya meskipun orang Palembang sempat belajar lumayan lama di Jawa. Rombeyai 8 tahun tadi kita bincang-bincang belajar di Pondok Pesantren Gontor, dan ketua MUI kita lama belajarnya di Yogyakarta. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami yang hadir di acara yang mulia ini, tentu narasumber kita yang paling ganteng dan wibawa, Kanda Ustadz Yai Muhammad Bashir Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau ini orang unik, bahasa apapun bisa. Jumpa orang Sunda lancar ngomong Sunda. Ternyata beliau juga sempat atau mungkin malah tempat tinggalnya di Palembang. Ternyata saya pun baru tahu tadi malam, ngomong Palembangnya juga lancar. Yang kami hormati, kami muliakan segenap panitia acara pelatihan sembelih syariah yang diadakan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini, dan tentunya para ustadz. Saya melihat wajahnya itu husnul dan saya yang hadir ini rata-rata para kiai, para ustadz yang menjadi peserta pelatihan sembelih syariat. Hadirin rahimakumullah, puja dan puji syukur mari kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih merasakan berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga bisa bermujalasah bersama di acara di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk kita hadiri dan kita duduk di dalamnya. Semoga Allah meridhoi majelis kita ini menjadi majelis yang membawa banyak kebaikan yang bisa kita rasakan nanti di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena terbatasnya waktu dan materi pun lumayan banyak, pertama mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa al-ilmu qoblal amal. Ada seorang ulama ahli fikih bermadzhab Syafi'i punya karya kitab Zubat.
Ini kitab berisi 1000 nazom bicara tentang fikih mazhab Syafi'i. Beliau katakan di sana dalam salah satu bait nazomnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, sungguh ulama sepakat amalnya tertolak. Karena amal yang terkadang berdasarkan ilmu saja belum tentu diterima, tidak ada jaminan diterima, betul. Apalagi kalau amal itu tidak berdasarkan ilmu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, masih kurang lebih 8-7 hari ke depan kita memasuki bulan Dzulhijjah. Tentu umat Islam ini banyak melakukan ibadah yang namanya ibadah korban. Makanya sebelum kita nanti bicara tentang nyembelih sunnah, nyembelih sesuai syariat, yang itu nanti dalam prakteknya akan materi disampaikan oleh Kanda Ustadz Muhammad Basir Daeng Pasabi. Kita perlu juga mengetahui ilmu tentang ibadah korban. Husnudzon saya yang hadir karena banyak para ustadz bukan hanya memahami, bahkan mungkin sering menyampaikan tentang masalah ibadah korban. Tapi saya juga mempunyai prasangka bisa jadi di lapangan ketika ada permasalahan korban yang menjadi pertanyaan umat, ini Ustadz kebingungan menjawab. Oleh karena itu lewat acara yang mulia ini dan nanti kita berharap khususnya pada session dialog interaktif itu masalah-masalah yang ada di masyarakat yang mohon maaf bukan kita bermaksud menggurui, kita berbagi ilmu di sini. Ada yang belum bisa dijawab dengan tuntas, insya Allah kita akan memberikan jawaban pada acara yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, pertama bicara korban tentu yang kita bahas adalah tentang definisi atau tarif korban itu sendiri. Kita menukil penjelasan para ulama khususnya ahli fikih mazhab Syafi'i. Korban yang bahasa Arabnya udhiyah atau yang sebagian ulama menyebut dohiyah, itu definisinya adalah nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya korban dan hari tasrek, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalimat Arabnya ismun lima yudbahu minan na'am yauman nahri wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallah. Ada qayyid batasan taqarruban ilallah, niat menyembelih binatang ternak tertentu. Binatang ternaknya harus tertentu, tak boleh sembarangan. Hanya onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya disamakan dengan sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya. Itu pun 3 jenis binatang ternak ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tak boleh yang penting onta, nggak boleh. Yang penting sapi, nggak boleh. Yang penting kambing, nggak boleh. Apalagi di luar 3 jenis binatang ternak ini. Korban pakai angsa semisal, tak boleh. Meskipun mazhabnya sahabat Ibnu Abbas itu boleh korban pakai ayam, khusus bagi orang miskin. Ya. Mengapa dibatasi dengan mendekatkan diri kepada Allah? Karena di zaman jahiliyah
Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu mereka juga korban nyembelih onta, tapi niatnya tidak murni karena Allah. Dipersembahkan untuk berhala-berhala yang mereka jadikan Tuhan, dan mereka meyakini lewat korban itu berhala-berhala tersebut bisa menolongnya, memberikan pertolongan padanya. Sehingga korban definisinya harus dipoyiti dengan taqarruban ilallah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya hukum korban. Hukum korban memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya, hukum korban bagi orang yang mampu berkorban itu hanya sunnah muakkadah. Tapi ada ulama lain, di antaranya Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya, hukum korban bukan hanya sunnah muakkadah, tapi wajib bagi siapa yang mampu berkorban dan tidak sedang bepergian. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali. Makanya dulu sempat rame ketika Allah yarham Syekh Ali Jabir menyatakan dalam sebuah ceramahnya bahwa hukum korban wajib. Ini harus diluruskan, kalau selama ini ada mengatakan hukum korban bagi orang yang mampu sunnah. Akhirnya dapat tanggapan dari MUI, dari aktivis Basil Masaul NU, yang akhirnya beliau minta maaf. Yang dikatakan Syekh Ali Jabir salahkah? Tidak, cuma salah tempat. Kalau itu beliau sampaikan di daerah yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi atau Hambali, tidak masalah. Tapi kalau itu disampaikan di Indonesia yang mayoritas umat Islamnya mengikuti mazhab Syafi'i, timbul masalah. Jadi dalam mazhab Hanafi, hukum berkorban ini hanya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib kecuali kalau dinadari. Nanti kalau anakku yang sakit sembuh, tahun ini aku korban, sembuh benar, maka wajib dia korban ketika dia mampu. Paham ya? Nah, ini. Kemudian selanjutnya, nah, dalil-dalil korban. Ini karena para ustadz perlu tahu dalilnya ya. Yang pertama Al-Hajj 36. Wal budna unta badanah, jenis unta yang terbagus, tergagah. Ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan untuk kalian menjadi syiarnya agama Allah, simbol agama Allah. Lakum fiya khair, di dalamnya itu ada kebaikan. Jadi arti syiar di sini ditafsiri oleh para ulama, unta itu bisa dijadikan untuk ibadah korban. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, al-kausar, wanhar, dan berkorbanlah. Kemudian kalau dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Nabi katakan, aku diwajibkan berkorban dan korban sunnah bagi kalian. Ini hadis dari Imam Daruqutni, redaksinya saja yang berbeda. Nabi katakan kutiba alayyan nahra, diwajibkan bagiku berkorban. Kemudian walaysa biwajibin alaikum, bagi kalian tidak wajib. Tentunya tak perlu kita bacakan semua. Yang lewat dalil-dalil ini, ulama-ulama kita mazhab Syafi'i itu menghukumi
korban bagi yang mampu hanya sebatas sunnah muakkadah. Nah, ini tentang orang yang berkorban kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kalau kita melakukan itu sementara kita niat berkorban, hanya makruh saja, kurang baik. Kemudian ini bahimatul an'am. Ini intinya orang Arab itu kalau nyebut bahimatul an'am, kalau guru-guru kita memberi makna rojo koyo. Ada orang Jawa ini. Rojo koyo itu raja kekayaan. Mengapa disebut raja kekayaan? Karena jenis binatang ternak ini menjadi sumber kekayaan seseorang. Bisa beranak pinak, kemudian bisa dijual kulitnya dan seterusnya. Nah, bahimatul an'am, ketika disebut kalimat bahimatul an'am, orang Arab itu ya memahaminya hanya khusus unta, sapi dan kambing, sehingga yang boleh dijadikan korban hanya ketiga hewan tersebut. Ini perlu dalil yang paling bawah ini. Para ustadz yang kami muliakan, lewat dalil inilah mazhab Syafi'i memberikan aturan dalam korban. Kalau sapi, unta dan sejenisnya itu boleh untuk 7 orang, boleh menjadi korban untuk 7 orang, boleh ya, bukan wajib. Kadang kalau tidak diluruskan seperti ini di masyarakat itu ada yang memahami pokoknya kalau sapi atau unta ya harus untuk 7 orang. Yang terbaik, apalagi orang yang terkenal pendapatannya per bulan miliaran, ya sapi yang paling besar dan untuk 1 orang. Wong pendapatan miliaran kok, sapi harga yang 23 juta masih untuk 7 orang. Meskipun boleh, bakhil itu namanya. Ya, jadi sapi boleh untuk 7 orang. Andai untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, bagus. Paham ya? Kemudian ini juga sempat viral ketika Allahu yarham Syekh Ali Jabir mengatakan bahwa tidak ada aturan, bahkan itu pun akhir-akhir ini, mohon maaf, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan aturan bahwa sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Mazhab Syafi'i aturan korbannya seperti itu, dan memberikan aturan serta petunjuk berkorban bahwa sapi boleh 7 orang, kambing hanya untuk 1 orang, itu mereka punya dalil. Kalau dalil unta tadi dan sapi sudah jelas ini. 5 rawa Jabir radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Imam Jabir qala naharuna ma'a Rasulillah, kami berkorban bersama Rasulullah fil Hudaybiyah, pada hari perjanjian Hudaybiyah, al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. 1 kerbau, sapi, unta untuk korbannya 7 orang. Kemudian kalau yang untuk 1 orang kambing, itu dalilnya nih, yang hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Enggak begitu nampak, matanya agak kabur. Qala Ibnu Abbas la yadbahu khiyataka illa muslimun. Tidaklah boleh menyembelih korbanmu kecuali muslim. Hati-hati Pak, temuan di lapangan, karena yang penting itu diambilkan yang ahli nyembelih. Di Tanjung Pinang ini kejadian, di salah satu sekolah favorit di sana, yang bicara Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, yang nyembelih setelah semuanya tersembelih ternyata bukan muslim.
Ini hati-hati. Oh, si fulan itu ahli sembelih luar biasa dia. Hati-hati. Syarat penyembelih karena itu bagian dari ibadah adalah ahlul ibadah. Nah, ahlul ibadah itu siapa? Orang yang beragama Islam. Ini diantara dalilnya tak boleh nyembelih korbanmu kecuali dia muslim. Idza dabahta, ketika kamu nyembelih, qala bismillahi Allahumma minka walaka. Kemudian Allahumma taqabbal min fulan, sebut nama fulan. Jadi kan yang kita dengar dari Syekh Jabir Allah yarham itu enggak perlu nyebut ini korban untuk si fulan. Permasalahannya rata-rata yang korban di Indonesia yang nyembelih itu bukan orang yang berkorban, betul. Kalau yang nyembelih orang yang berkorban tak perlu nyebut nama pun nggak apa-apa. Rata-rata lewat panitia. Panitia statusnya hanya wakil. Wakil itu menjalankan apa yang diwakilkan oleh muwakil. Sehingga perlu nyebut namanya. Mana dalilnya nyembelih korban itu dengan nyebut namanya? Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah ini ketika menyembelih beliau membaca doa Bismillah Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min fulan. Beliau peruntukkan untuk si fulan yang berkorban. Paham ya? Jadi kalau semisal di masyarakat masih ada suara-suara yang nyepelekan ajarannya Imam Syafi'i, nggak perlu. Kemudian satu kambing itu adalah hanya untuk satu orang. Nah, terjawab sudah bahwa ternyata hasil istihadnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya, memang Rasulullah pernah berkorban dan dikhususkan kambing itu untuk satu orang. Kalau masalah hadis yang Rasul juga mengatakan ini untukku dan untuk keluargaku dan untuk semua umatnya Muhammad, dipahami oleh para ulama. Kita ini bukan ulama. Makanya kalau kita bukan ulama, yang ikuti ulama saja. Dipahami oleh para ulama, hadis itu artinya korban kambing tetap untuk satu orang, tapi pahalanya bisa kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang lain, bahkan kalau ngikuti doanya Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu peduli pada umatnya. Begitu para ulama memberikan alisan, sadar bahwa belum tentu ulamanya semua bisa berkorban, sehingga beliau berdoa untuk orang-orang yang mungkin gak mampu berkorban, itu pahalanya biar juga Allah anugerahkan pada mereka. Ini masih dalil-dalil tentang satu kambing untuk satu orang, kemudian satu sapi untuk 7 orang. Boleh. Binatang korban yang bisa mencukupi untuk korban. Kambing domba. Kambing itu secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis. Ada namanya kambing domba biri-biri. Biri-biri apa biri-biri? Biri-biri. Ada namanya kambing kacang, kambing Jawa. Kalau kambing domba cukup untuk dijadikan hewan korban, syaratnya umurnya harus sudah 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Kalau ada kambing domba, meskipun nampak dohirnya besar, gemuk, dagingnya banyak, ternyata umurnya baru 6 bulan, nggak sah dijadikan korban. Hati-hati. Kalau kambing kacang, kambing Jawa, umurnya 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau sapi dan kerbau umurnya 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau onta 5 tahun memasuki tahun yang ke-6. Perhatikan, jangan mentang-mentang yang penting kan sapi, jangan. Ada sapi umurnya baru 1,5 tahun, meskipun nampak dohirnya itu sudah gagah, gemuk, dagingnya banyak, belum mencukupi
untuk dijadikan hewan korban. Andai kan kita sembelih dan sembelihannya syar'i, ya sah kita makan dagingnya, halal dagingnya, tapi tidak menjadi ibadah korban. Paham ya? Kemudian kalau semisal dari sisi umur itu tidak memenuhi, maka kambing, sapi, onta, kemudian kerbau itu gigi serinya sudah tanggal, atau yang lebih terkenal powel. Jadi seperti balik. Balik itu bisa dilihat dari sisi umur. Kalau ada anak kok umurnya 15 tahun, maka dia sudah balik. Meskipun yang perempuan belum keluar darah haid. Yang laki dan perempuan belum pernah mimpi basah. Kalau belum umur 15 tahun tapi sudah pernah mimpi basah atau sudah keluar darah haid, dengan syarat kalau keluar darah haid minimal umurnya 9 tahun genap bulan komariah, maka tetap tergolong anak yang sudah balik. Sama dengan hewan ini, Pak. Andai umurnya semisal sapi baru 1,5 tahun, ternyata giginya sudah powel, sah dijadikan korban. Andai beri-beri domba umurnya baru 7 bulan, ternyata sudah poel, sah dijadikan korban. Jadi bisa dilihat dari umur, atau kalau umur belum terpenuhi tapi ternyata gigi serinya sudah tanggal disebut poel, itu juga sah mencukupi untuk dijadikan korban. Selanjutnya untuk siapa korban itu, ini penjelasannya tadi, nggak perlu kita ulang ya. Jadi kalau 1 ekor onta cukup untuk 7 orang, 1 ekor sapi kerbau 7 orang, kambing ini untuk 1 orang, dan 1 ekor kambing itu secara afdholiyat sering ada pertanyaan, utama mana kita korban 1 ekor kambing dibanding kita patungan dengan yang lain, kita kumpulkan dengan yang lain sehingga kita bisa beli sapi. Kalau bicara afdholiyat itu utamanya adalah 1 ekor kambing. Cuma kalau kita korban dengan kambing itu dagingnya sangat sedikit, banyak yang terbuang, betul. Tapi kalau sapi, 1 ekor sapi yang bobotnya dagingnya itu berapa? Berapa Ustaz rata-rata? 20 kilo? Lebih lah, 70 kilo. Itu kalau kita mau dapat kambing 70 kilo, butuh kambingnya itu 15 kambing, betul. Tapi kalau bicara afdholiyat, maka yang utama adalah 1 ekor kambing, lebih utama dibanding patungan sapi, kerbau, dan onta. Kenapa? Mati lampu. Hidup. Panas. Ya. Kambing sapi tadi juga Win. Rehat dulu. Yang ada kopi ngopi dulu. Nampak nggak? Allah. Sudah? Karena nggak nampak materi kita di layar, sudah jam 10:30. Kita lanjut ke, sudah cukup. Ini hidup. Cik. Sudah nggak apa-apa. Sambil nunggu, insya Allah kita masih ingat. Selanjutnya ada binatang-binatang ternak yang tidak sah kita jadikan korban meskipun tergolong 3 jenis binatang ternak tadi, bahimatul an'am. Binatang ternak apa saja? Yang pertama, binatang ternak yang
salah satu matanya buta atau keduanya memang buta. Jadi andai matanya yang satu kita tutupi, dia jalan nendang-nendang. Meskipun itu gemuk, umurnya terpenuhi, sudah poel, tidak sah dijadikan korban. Satu. Yang kedua, binatang ternak yang kakinya pincang dan pincangnya itu jelas. Siapapun yang melihat jalannya binatang ternak itu pasti semua mengatakan, oh kambing pincang. Tapi kalau pincangnya tidak begitu banyak, dia jalan itu ya hanya pincang sedikit, itu sah dijadikan korban. Dan perlu diketahui, ulama-ulama kita mengatakan, meskipun pincangnya itu sebab proses penyembelihan, hati-hati. Makanya kalau tidak ada ahli yang merobohkan hewan korban, mending panitia ngeluarkan uang, datangkan ahlinya. Pernah kejadian bapak-bapak di daerah kami, Kecamatan Bengkong, Masjid Al-Ansor, Anda, Masjid Al-Ansor. Munculnya malah foto kami. Kenapa kendor ya? Sampai mana tadi? Sabar ya. Kopinya masih enggak nih? Alhamdulillah. Snacknya habis. Panitia masih ada snack gak nih? Sudah dikasih gratis, kecuali yang bayar ya. Dikasih kopi, snack, masih minta lagi pula. Dan kita lanjutkan. Tadi sampai ini. Nah, binatang yang tidak sah dijadikan korban. Ada 4. 1, binatang yang buta. 2, binatang yang pincang. Pincangnya nampak, meskipun pincang sebab proses penyembelihan. Kejadian Pak di kecamatan kami, Masjid Al-Ansor, itu sampai panitianya malam datang ke kami minta penjelasan hukum. Jadi karena yang merobohkan itu enggak ahlinya dan mungkin binatangnya terlalu liar, akhirnya binatang itu sudah tinggal gorok, dia bangun lari masuk parit, kakinya jadi pincang. Disembelih tetap, malam tanya ke saya, tidak sah korbannya, panitia wajib doman, wajib ganti rugi pada sohibul korban. Hati-hati, hati-hati. Ini sering kejadian seperti itu dan disepelekan. Mengapa menyepelekan? Karena nggak paham bahwa dikira pincang yang tidak sah dijadikan korban itu adalah pincang yang padahal meskipun pincang sebab proses penyembelihan saat perobohan, mungkin karena liar akhirnya lari, ditarik, entah kakinya kenapa pincang, itu tidak sah dijadikan korban. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang sakit, nampak matanya itu berair, kemudian bersin-bersin, kurus, pokoknya ahli medis mengatakan ini binatang sakit. Sehingga tahun lalu masih ingat ada penyakit apa? Sampai kekurangan, kalau di Batam sampai kekurangan hewan itu memang tidak sah. MUI pun fatwanya mengeluarkan bahwa binatang yang sakit kena virus seperti tahun lalu itu tidak sah dijadikan korban. Kuku kaki, benar kuku kaki. PMK. Kemudian yang keempat, ini nggak sah dijadikan korban adalah binatang yang dagingnya terlalu sedikit, sangat kurus, gak ada daging. Sementara tujuan disyariatkannya korban adalah bisa membagi daging kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini namanya binatang asfa. Dalilnya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyampaikan dalam sebuah hadisnya, 4 binatang ternak ini nggak boleh dijadikan korban. Kalau kalimatnya para ulama, arba'un la tujzi'u fil adhahi, 4 hewan ternak nggak cukup untuk korban. Al-aura al-bayyin auruha, binatang yang buta salah satu kedua matanya dan butanya jelas.
Andi semisal salah satu ditutupi dia nendang-nendang. Kemudian wal maridu al bayyin marduha, yang sakitnya jelas, wal arja al bayyin dal'uha, yang pincangnya jelas, wal kasiro allati latunki, yang kurusnya jelas gak ada daging, itu gak sah dijadikan korban. Makanya kalau bisa korban itu yang gemuk, yang gagah. Karena diantara manfaat keutamaan korban akan menjadi tunggangan kita saat kita melewati sirat. Sehingga Nabi katakan apa? Azimu dhuhayakum wa innaha ala sirati matoyakum. Kamu kalau korban, kalau mampu, jangan, yang penting kan sudah mencukupi, jangan beli yang gagah. Sebab kata Nabi, saat kamu melewati sirat, hewan korbanmu itu akan menjadi tungganganmu. Mudah-mudahan semuanya mampu korban. Amin Allahumma. Kemudian ada hewan yang cacat tapi sah dijadikan korban. Apa saja itu? Yang pertama, hewan yang dikebiri. Kebiri itu manfaatnya bisa membuat hewannya gemuk. Ini cacat karena nggak punya apa? Apa namanya itu? Latu-latu. Oh ya itulah ya. Nah itu meskipun cacat nggak punya itu tetap bisa dijadikan korban. Kemudian binatang yang tak memiliki tanduk. Nah, ini cacat dan saya binatang yang nggak punya tanduk, atau tanduknya pecah, sah. Ada cacat yang tidak sah. Apa itu cacat yang tidak sah? Binatang yang terpotong sebagian telinganya. Hati-hati. Kalau milih ke kandang, pastikan telinganya utuh. Andai nanti diantar kok telinganya nggak utuh, maka kembalikan. Atau hati-hati juga saat nyembelih. Terkadang ada binatang itu yang telinganya, kupingnya agak panjang. Nah terkadang kalau yang nyembelih nggak paham tentang syariat nyembelihnya, itu sebelum tersembelih terkena kupingnya, sehingga teriris sebagian kupingnya, itu nggak sah. Jadi kalau nggak sah berarti yang nyembelih dan panitia kena doman, wajib ganti rugi. Ini ya, jadi ada cacat dan tidak sah. Yang pertama binatang yang terpotong seluruh telinganya atau sebagian. Kemudian yang kedua ekornya. Pernah kejadian di Batam Pak, binatang itu normal sempurna, malam dijaga. Saat lengah penjaganya ada 2 sapi yang ekornya hilang. Ada pencuri buntut sapi, hati-hati itu. Nah kalau sudah seperti itu, sohibul korban berhak nuntut secara syariat kepada panitia. Makanya harus ada yang jaga, ya. Karena kalau yang cacat itu adalah ekornya, tidak sah dijadikan korban. Selanjutnya, waktu pelaksanaan korban, maklum ya. Waktu pelaksanaan korban mulai terbit matahari di hari raya sampai waktu sekiranya cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Ya kira-kira terbit jam 6 sampai setengah 7. Setengah 7 setelah itu sudah boleh kita korban. Apakah harus sholat dulu? Nah itu khilaf. Ada ulama yang memang mengharuskan harus sholat Idul Adha dulu, baru boleh nyembelih. Tapi ada ulama itu tidak menjadi syarat. Yang penting waktunya masuk, meskipun nanti pelaksanaan sholat hari rayanya jam 10 semisal, karena 1-2 hal cuaca ekstrim, hujan lebat gak mungkin bisa datang ke masjid, lalu nyembelih korban dulu baru sholat Idul Adha. Itu pendapat yang kedua mengatakan tak masalah, sebab waktu mulai boleh nyembelih korban adalah terbit matahari ditambah waktu yang kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat Idul Adha dan untuk 2 khutbah Idul Adha. Ya katakanlah maksimal 1 jam. Kalau terbit jam 6 berarti jam 7 sudah mulai boleh menyembelih korban. Kemudian ini khilaf, nggak perlu saya sampaikan. Kesunahan, nah ini masuk materi.
Sebelum kesunahan, cuma tidak usah kita tampilkan, tapi nanti kalau butuh kita tampilkan. Saat nyembelih, nanti prakteknya kanda Ustadz Bashir, saat nyembelih yang wajib terpotong dalam mazhab Syafi'i dua. Namanya hulkum dan mari. Hulkum itu kerongkongan, tenggorokan, otot besar. Berdampingan nempel dengan hulkum itulah mari. Dua ini wajib terpotong, nggak boleh tidak. Sepakat ulama. Tapi kalau yang kanan kiri wadajain bahasa hadisnya, kalau bahasa medisnya itu apa Ustaz namanya? Arteri dan vena. Arteri dan vena yang berada di kanan kiri itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dalam mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Majelis Ulama Indonesia ini mengambil fatwa mengikuti yang mewajibkan. Karena mazhab Syafi'i pun meskipun tidak mewajibkan, mensunnahkan untuk memotong wadajain, arteri dan vena. Posisinya di sebelah kanan kiri. Makanya yang biasa nyembelih, kami biasa nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta itu sebenarnya lebih mudah dibanding nyembelih ayam, apalagi nyembelih bebek. Karena ayam bebek itu pinter, menyembunyikan mariknya itu pinter. Sehingga kita awal diajari nyembelih ayam itu pokoknya memang kalau nyembelih ayam kumpulkan dulu, sekiranya otot sudah terkumpul baru dingok. Bebek, saya yakin pasti banyak yang punya pengalaman. Sudah putus semua, lari terbang kemana-mana kok. Bagaimana hukumnya? Kalau memang diyakini hulkum putus dan mari itu nanti pas nyembelih biar ditunjukkan nih Anda Bashir ya. Putus minimal itu, syukur wadajennya kanan kiri putus, maka meskipun bebek memang nyawanya itu panjang, jadi rata-rata bebek disembelih itu bisa lari kemana-mana, terbang kemana-mana 1 jam baru mati. Nah untuk itulah harus ada trik. Saya kasih trik dari ayah saya, sehingga dulu ayah saya itu terkenal satu-satunya penyembelih bebek yang tidak lari setelah disembelih itu ayah saya. Triknya jangan dilepas sebelum darah tuntas. Nah itu. Kalau beliau kanda ini terkenal, seret lepas. Jangan dilepas, tuntas dia nggak akan bisa lari. Loh ini trik Pak. Karena mohon maaf, meskipun kita yakin tapi bebek yang kita sembelih lari terbang kemana-mana, was-was nggak? Was-was. Apalagi kalau nanti sudah jumpa di tengok ternyata belum putus, jadi bangke itu Pak. Jadi bangke. Makanya ketika sudah yakin terputus 4 otot ini, 4 urat ini, jangan dilepas sebelum tuntas. Baca sholawat sebanyak-banyaknya, rasa dagingnya pasti beda dengan yang tidak mempraktekkan nyembelih seperti itu. Dulu nggak sombong tahadus bin nikmah, karena saya nyembelih yang ngajari juga ayah saya. Sampai terkenal, sembelihannya Pak Haji Lukman itu baunya wangi, rasanya enak. Sehingga kalau ada nyembelih meskipun ayam, bawa ke rumah saya Pak. Padahal triknya hanya itu saja. Jangan lepas sebelum tuntas darahnya, sambil nunggu tuntas darah, banyak baca sholawat. Insya Allah kalau nggak percaya, rasanya beda, baunya beda. Ini pengalaman di lapangan, ada orang yang sampai dicap, oh sembilannya si fulan baunya badek. Ada kan? Nggak bisa jadi nggak baca doa itu. Kemudian itu yang wajib, yang sunnah membaca bismillah. Bismillah minimal bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu saat kita menyampaikan materi korban di sebuah masjid itu ada yang ngotot, itu kan hadisnya hanya bismillah, nggak boleh ditambah-tambah. Masya Allah.
kalau Rasul mengucapkan kalimat membaca bismillah itu sudah sangat maklum bahwa sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Lu enggak mau, bid'ah itu kalau bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang seperti itu. Sikit-sikit salah bid'ah. Mudah-mudahan enggak ada repot itu. Jadi basmalah. Kemudian yang kedua, membaca. Andai enggak baca bismillah hukumnya bagaimana? Andai nggak baca bismillah, hukumnya sah nggak? Terpotong keempat urat, tapi dia nggak baca bismillah, hukumnya sah nggak? Hukumnya halal nggak dagingnya? Halal nggak? Halal nggak? Halal. Perbuatannya pun nggak haram. Coba perhatikan ayatnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Dengar ayat ini kan? Paham artinya? Paham, tapi mungkin perlu diluruskan pemahamannya. Hurrimat, diharamkan, alaikum pada kalian apa? Al-maitah, darah, bangkai. Bangkai itu hewan yang halal tapi disembelih tidak syar'i. Sembelih tidak syar'i itu bukan kok tidak baca bismillah, tapi enggak terputus. Minimal 2 otot tadi. Waddam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wama, dan daging hewan. Uhilla, yang disembelih li ghairillahi bi, menyebut selain Allah. Jadi hanya sunnah membaca bismillah itu. Ayat tadi menjelaskan yang haram itu kalau kita nyembelih kambing dengan nama danyang yang nunggu daerah ini. Nah itu baru haram, menyebut selain. Tapi meskipun sunnah jangan tinggalkan. Tapi andai ada kasus lupa baca bismillah, yang penting minimal hulkum, kerongkongan dan mari yang menempel di kerongkongan itu terputus, maka sudah dianggap sembelihnya syar'i. Sampai di sini paham? Takbir. Paham ya? Jadi selama ini kan itu tadi pahamannya. Oh, haram nggak baca bismillah. Bismillah mayoritas ulama menghukumi sunnah. Ya sunnah ya jangan ditinggalkan. Andai tidak mungkin lupa. Yang penting muslim yang nyembelih. Kalau kita hukumi haram, kasihan Pak. Uangnya pas-pasan buat nyembelih buat beli kambing itu sampai enggak jual ini jual itu, lalu kita hukumi ini jadi bangkai nggak boleh dimakan. Nah makanya perlu tanya. Ternyata hukum membaca bismillah hanya sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah sholawat arah kiblat, hadapkan arah kiblat. Yang nyembelih dan hewan yang disembelih sunnah menghadap kiblat. Sering jadi pertanyaan, yang menghadap kiblat tubuhnya apa kepalanya? Karena rata-rata saat nyembelih itu kepalanya bukan menghadap, tapi menghadap langit ke atas, karena lebih bisa kita renggangkan ototnya dan lebih bisa mudah untuk mengetahui sudah terputus atau tidak. Kalau menghadap kiblat repot. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini kan pasti banyak yang lulusan pesantren pernah ngaji kitab itu. Syarah dari kitab Ghayatut Takrib karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau jelaskan, Syekh Abu Bakar Dimsyiki dalam Kifayatul Akhyar, yang menghadap kiblat bukan wajahnya, mukanya, tapi yang menghadap kiblat tubuhnya. Paham ya? Jadi kepalanya menghadap ke atas. Menghadap kiblat tubuhnya. Yang menyembelih juga disunahkan menghadap kiblat. Kemudian keempat baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima baca doa supaya diterima. Doanya bagaimana? Kalau mau doa sunnah dari Rasulullah, Allahumma
hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ini materi sudah saya fotokopi, sudah saya print. Mungkin nanti saya tinggalkan ke panitia. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan difotokopi. Ya, kalau mau kopi yang softnya juga silakan. Ini doanya yang biasanya boleh minimal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Coba dibaca bersama-sama. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ulangi. Itu doa singkat. Kalau doa lengkapnya ini. Allahumma hadhil udkhiyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Doa itu enggak harus bahasa Arab. Satu catat doa enggak harus bahasa Arab. Jadi arti doa ini ketika nyembelih, ya Allah, binatang ini nikmat darimu untukku. Kalau kita korban, kalau kita menjadi wakil, nikmat darimu untuk si fulan. Si fulan berkorban dengan binatang ini kepadamu. Makanya sebut fulan bin fulan. Allahumma hadhihi nikmatun minka fataqarraba fulan bin fulan, yang dikritik oleh Syekh Ali Jabir, yang juga mohon maaf Ustadz Hadi Hidayat, entah sudah diralat atau belum, beliau pun mengkritik gak perlu doa sampai diperuntukkan, gak perlu. Jawabannya, kalau korban sendiri ya nggak perlu, wong itu korbanku. Tapi kan rata-rata yang nyembelih bukan sohibul korban, betul? Sehingga perlu nyebut hadhihi, hewan ini nikmat darimu, fataqarraba fulan bin fulan, fulan bin fulan berkorban ilaika padamu, fataqabbalhu minhu. Kalau semisal laki-laki, mohon berkenan menerima. Itu arti doa. Jadi nggak harus bahasa Arab, tapi kalau pengen keren sebab disimak orang banyak, ya, apalagi pakai mic, hafalkan itu, jangan sampai keliru. Allahumma hadhihi nikmatun minka fataqarraba fulana binti fulan ilaika fataqabbalhu minha. Kalau perempuan, ya Allah, ini nikmat darimu, fulan bin fulan berkorban dengan ini padamu, tolong terima korbannya. Paham? Itu arti doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Saya kira cukup untuk materi saya. Memakan daging korban, ya. Saya simpulkan saja secara cepat dan garis besar karena sudah jam 11, berarti sudah 1 jam lebih, ya. 1 jam lebih kita sampaikan. Kalau tidak hewan yang korbannya wajib sebab dinazari, maka pembagian hewan atau daging korban itu bisa dibagi 3. Sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk hadiah orang-orang yang kaya, sepertiga untuk orang yang miskin. Itu kalau kita korban sendiri di rumah. Kalau lewat panitia, ya ikut aturannya panitia. Paling kita dapat beberapa bungkus. Ikhlaskan. Sebab Imam Al-Ghazali mengatakan, meskipun kalau memahami ayat-ayat bahwa korban itu yang terbaik, ya yang korban merasakan, korban sunnah, ya. Kemudian dibagikan kepada al-ba'is al-fakir, orang yang miskin, menderita. Atau dalam ayat alif al-qani wal mu'tar, qani itu artinya orang miskin tapi nggak mau minta-minta, dan orang minta-minta maka bagi. Tabarruk minimal sedikit, ambil dalamnya untuk keluarga, biar dapat berkah dari hewan korban. Imam Ghazali menyarankan yang terbaik sudahlah, pasrahkan pada panitia, kita nggak dapat pun nggak apa-apa. Ini kalau korban sunnah. Tapi kalau korban wajib, sehelai rambut pun
kita, anak-anak kita, istri kita, pembantu kita, mungkin orang-orang yang nafkahnya kita yang nanggung. Kalau korban kita tergolong korban yang wajib sebab kita nadari, maka satu helai bulu pun kita dan mereka nggak boleh ikut makan. Haram. Paham? Tapi kalau sunnah boleh. Untuk hadiah tetangga kita yang kaya boleh, cuma bedanya kalau korban itu yang nerima orang yang kaya, dia nggak punya hak milik yang sempurna. Artinya hanya boleh dia manfaatkan, dia makan. Kalau nggak mau bagikan pada yang nggak boleh dijual. Tapi kalau yang nerima itu orang miskin, itu menjadi hak miliknya. Mau dijual, andai ada persewaan daging korban disewakan, andai ada, itu tidak masalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang korban dan sedikit tentang penyembelihan secara syar'i untuk praktek dan penelitian ilmiah beliau, pengalaman ilmiah beliau, bahkan dulu sempat viral ya di YouTube. Lihat sudah nonton belum? Beliau nyembelih sapi sendiri tanpa bawa tali. Kalau bisa nanti ditontonkan di YouTube. Sudah. Nah, nanti ditontonkan. Itu beliau itu, cuma karena gelap dan tidak sengaja di live yang bagus, ya kurang jelas gambarnya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.